Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Oke, kita akan membahas ini sebentar saja. Tidak lama-lama. Dalam suatu bisnis, kita sering kali menghadapi masalah dalam mengatasi bisnis. Tetapi, untuk mengatasi hal tersebut, kita membutuhkan kreativitas dan inovasi sebagai salah satu solusi dari masalah yang kita hadapi. Maksud dari sini adalah kita butuh solusi, tapi solusi juga berasal dari kreativitas dan inovasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan direct to the point saja. Maksudnya seperti itu. Oke, kita mulai dari awalnya dulu. Kita bahas basicnya supaya kita tahu kerangkanya. Kita pahami dulu dari kreativitas. Nah, kreativitas dalam konteks bisnis atau kita lebih luas lagi, kreativitas itu sendiri merupakan daya mampu seseorang dalam berpikir dan berimajinasi hal yang baru dan orang yang berpikir out of the box. Orang-orang seperti ini, orang yang melawan sistem status quo. Maksud status quo adalah nilai-nilai lama, tradisional lama, dan hal-hal yang sebenarnya secara sebelumnya lebih pasti, tetapi itu yang buat seorang kreativitas, yang membuat orang kreatif karena dia bosan dengan status quo, karena jenuh itu saja, tidak ada perubahan. Nah, seperti itu. Untuk inovasi sendiri adalah bukti nyata atau bukti konkret dari suatu ide dari suatu kreativitas tersebut. Praktek. Nah, sementara dalam bisnis sama saja, tapi ada elemen bisnisnya. Elemen bisnis berarti ada bagian hal yang realistis juga kreativitas tersebut. Nah, apa hubungannya kreativitas dan inovasi? Kreativitas itu macam konsep. Inovasi lebih ke praktik dari ide, konsep dan kreativitas tersebut. Maka dari itu kita harus bedakan dulu kreativitas dan inovasi secara basic ya. Macam-macam kreativitas. Yang pertama, disengaja dan emosional. Kedua, disengaja dan kognitif. Tiga, spontan dan emosional. Empat, spontan dan kognitif. Nah, apa sih semua perbedaan ini? Disengaja dan emosional adalah kreativitas yang disengaja, tetapi ada unsur emosional di dalamnya. Nah, emosional sih lebih mengarah pada bentuk dari pola pikir dan perilaku orang tersebut secara kreativitas dan emosional. Terus yang kedua adalah disengaja dan kognitif. Mirip seperti emosional, tapi ada bagian kognitif. Dia tidak terpengaruh oleh emosional, lebih ke hal yang rasional dan berpikir secara logis kreativitasnya. Tapi dia disengaja, sudah terstruktur, sama-sama terstruktur. Yang ketiga adalah spontan dan emosional. Spontan emosional sama saja sebenarnya. Sebenarnya mirip-mirip semua dari definisi ini, tapi ada beberapa yang beda dari kata spontan dan emosional. Oke, kita bahas spontan dan emosional. Spontan dan emosional itu lebih ke saat dapat insight, seperti insight yang mempengaruhi emosional kita, dipengaruhi kata lagi sedang melakukan tiba-tiba dapat ceteng lampu gitu. Nah, itu emosional. Dan kognitif mirip, tapi ini perbedaan di output saja. Kognitif itu lebih ke logis dan rasional, emosional itu lebih ke emosional.
Kalau kognitif itu kalau logis akal dan rasional, kalau emosional bikin emosi dan impresi. Oke. Nah, sekarang ada cara berpikir convergent dan divergent thinking. Loh, kok kita ngebahas convergent dan divergent thinking? Apa hubungannya dengan kreativitas? Ini sangat mempengaruhi dan beda mempengaruhi kreativitas seseorang atau individu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Oke, kita lanjut ke cara berpikirnya. Convergent, cara berpikir yang direct dan fokus pada satu dengan bukti-bukti nyata. Ini lebih condong kepada pola pikir yang tidak mau mengebuka dari peluang-peluang yang ada, lebih hanya menjalankan status quo seperti itu. Sementara divergent adalah lawannya. Divergent cara berpikir yang menghasilkan banyak ide dalam menemukan solusinya dan tidak hanya pada satu dengan bukti nyata, tapi dikembangkan ide dari bukti tersebut. Maksudnya adalah mengembangkan peluang, menciptakan inovasi dan imajinasi dari suatu solusi atas masalah tersebut. Tidak hanya terpaku oleh status quo dan sistem yang telah ada, bahkan mereka melawannya untuk menciptakan hal yang lebih inovatif dan baru. Orang-orang yang seperti ini orang-orang yang sangat langka. Kenapa saya langka dan butuhkan dalam bisnis? Kenapa saya disebut? Karena ketika misalnya semua kita asumsikan, semua orang convergent thinking, lalu apa yang terjadi? Tidak ada warna dalam suatu bisnis. Sementara divergent ada warna dalam suatu bisnis dan lebih menciptakan hal yang lebih, setidaknya ada inovasi dan kreativitas, ada suatu perubahan yang membuat hal itu ada yang kemajuan gitu. Kenapa sih kreativitas itu penting? Ya karena supaya tidak stagnan dan mandek dalam suatu usaha. Ada perkembangan dan mengikuti zaman serta menciptakan identitas bisnis itu sendiri. Nah, penting banget kreativitas itu. Gak mandek, gak stagnan, dan menciptakan identitas. Dan menciptakan pasar. Juga menciptakan solusi dari semua masalah yang ada. Dari semua kebutuhan, dari semua pilihan, preferensi, dan segala macam. Memang untuk menciptakan hal tersebut tidak gampang. Itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Cara berpikir seperti kreatif ini sangat-sangat sulit, tidak segampang serta-merta. Maka dari itu harus ada analisis juga, harus ada namanya pengecekan kembali, validasi, dan verifikasi. Maka jika dikombinasikan kreativitas, analitik, dan hal yang jelas suatu kreativitas, itu akan membuat suatu bisnis atau usaha sangat super power. Tetapi bisnis juga membutuhkan modal untuk menjalankan suatu kreativitas tersebut dan bentuk inovatif. Tidak serta-merta hanya cuma dari konsep, perlu juga praktek. Benar itu. Dan juga dari semua itu mereduksi dan menutup masalah-masalah yang lebih baru. Ya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan inovasi? Oke, seperti yang disinggung dari tadi. Karena dasar kreatif itu adalah di luar kebiasaan dan out of the box. Artinya harus ciptakan suatu yang membuat kreativitas itu muncul dan berkembang. Entah melakukan secara spontan, entah melakukan secara renung, berpikir, diskusi, atau apapun. Atau menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas tersebut. Dan inovasi juga perlu. Kenapa? Karena percuma punya banyak konsep tapi tidak diterapkan.
Karena bisnis adalah paling penting itu praktek. Oke, sekian dan terima kasih telah menyimak video saya.